kayak gini, yaitu cinta yang tidak terbalas. Vina diperkosa secara bergilir. Pada saat dia disiksa, sumpah ini merinding banget. Siapa dia? Anaknya Halo guys, balik lagi di PNP Official di Kamis sebelum malam Jumat. Video kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan sadis yang terjadi kisaran tahun 2016 sampai tahun 2017 kemarin, di mana kasus pembunuhan ini bermotif dendam. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan yang terjadi pada almarhumah Vina dan almarhum Eki. Oke guys, kita langsung aja menceritakan tentang pembunuhan sadis yang terjadi pada almarhum Eki dan almarhumah Vina. Pada saat itu berita ini sempat viral, mungkin beberapa kalian mungkin nggak asing ya sama cerita ini. Cerita ini terjadi pada daerah Cirebon. Nah, jadi motifnya itu adalah ya biasa ya, kayaknya udah sering banget ada motif pembunuhan tentang kayak gini, yaitu cinta yang tidak terbalas. Jadi ada lelaki yang memiliki perasaan ke almarhum Vina kan. Nah, tapi si almarhum Vina ini tidak membalas cintanya. Jadi tuh kayak ya cinta satu pihak lah guys, kalian bisa iniin kan. Nah mungkin waktu itu juga si Vinanya juga nolaknya itu mungkin ada unsur kasar kali ya, sampai-sampai si pelaku ini punya dendam. Jadi Vina ini punya teman ya. Nah di salah satu temennya itu ada yang punya perasaan ke Vina, tapi sayangnya Vina ini nggak punya perasaan yang sama. Akhirnya Vina ini menolak. Ya kayak cinta satu pihak gitu loh guys, pasti kalian pernah lah yang ngerasain hal kayak gituan juga. Nah mungkin jadi guys, pada saat itu Vina ini punyalah beberapa teman laki-laki. Nah di salah satunya teman laki-laki ini suka sama Vina. Dia mengungkapkan perasaannya ke Vina, tapi sayangnya perasaan ini tidak terbalaskan. Vina nggak punya rasa yang sama kayak si cowok ini. Nah si Vina ini langsung lah menolak si cowoknya. Entah ya menolaknya dengan kata-kata kasar atau udah lembut, tapi si cowoknya malah sakit hati ya. Nah pada intinya dengan hal tersebut, dengan hal yang tidak terbalasnya perasaan ini, si pelaku ini punya dendam ke Vina. Terus gak lama dari itu si cowok ini tahu nih kalau Vina ini punya cowok namanya Eki. Makinlah dendam. Si pelaku ini gak cuman punya dendam ke Vina, tapi cowok ini juga punya dendam ke Eki selaku pacarnya si Vina. Pada saat itu tengah malam Vina sedang berboncengan sama Eki. Mereka berdua ini melewati SMP 11 Cirebon. Jadi pada suatu malam Eki dan Vina ini lagi naik motor boncengan melewati SMP 11 Cirebon. Nah gak jauh dari sana Vina ngeliat beberapa anak cowok-cowok lagi pada nongkrong, yaitu geng motor. Vina nih sama Eki nih cuman ngelewat aja, cuman lewat gak ganggu mereka. Tiba-tiba geng motor ini ngelemparin batu ke arah Vina sama Eki. Akhirnya Eki sama si Vina ini langsung ngebut, lari dia, ngebut sekencang-kencangnya. Tapi geng motor ini ngejar Eki sama almarhum. Pas lagi dikejar, ketangkeplah dia. Ketangkep pas di jembatan layang. Si Vina ini sama si Eki ini dipepet coy, dipepet, abis itu motornya langsung ditendang. Jatuhlah sepasang kekasih ini, jatuh ke pinggiran rumput-rumput gitu. Nah pas lagi udah jatuh, disiksa biasa. Keji banget, gue paling benci sih sama bocah-bocah yang geng-geng motor, anak laki-laki malam-malam pada nongkrong. Itu gue paling benci sih. Ya halnya kayak gini nih, mungkin dianya lagi mabok ngeliat orang jalan langsung pikirannya langsung kesetanan gitu kan.
Akhirnya si Eki sama si Vina ini langsung disiksa pada malam itu, pada kejadian itu mereka langsung disiksa. Dan gak lama dari itu, setelah dari itu dia udah ngeliat di sepasang kekasih udah nggak berdaya, udah lemas, udah kehabisan energi ya kan, langsung udah dibawa ke showroom. Itu kayak tempat showroom bekas gitu ya, udah nggak dipakai, udah tidak berpenghuni. Nah itu lokasinya tuh di belakang SMP 11, gak jauh dari tempat nongkrong si anak-anak geng motor ini. Nah pada saat itu 7 anak geng motor nyiksa abis-abisan si almarhum Eki. Eki ini benar-benar disiksa menggunakan barang-barang tumpul, kayu, balok, semuanya hal-hal yang emang benar-benar bisa buat nyelakain Eki, dia dilakuin. Sampai akhirnya Eki udah nggak berdaya. Saat malam itu juga Eki meninggal dunia. Dan nggak cuma itu aja, si Vina pun juga dilakukan hal yang serupa. Bahkan setelah Vina disiksa, Vina tuh masih hidup ya, dia tuh pingsan. Dipindahinlah badannya Vina ini ke sebelah jasadnya pacarnya, yaitu Eki ya. Setelah dari itu, kalian tahu Vina diperkosa abis-abisan sama mereka, diperkosa secara bergilir. Bahkan yang pertama memperkosa si Vina ini adalah Andi. Andi ini selaku orang yang paling tua di geng motor itu. Vina juga benar-benar yang dipukulin pakai hal-hal yang tumpul, pakai batu, pakai balok, bahkan kakinya dilindas pakai motor. Bahkan mereka juga diseret menggunakan motor. Bayangin ya, diseret menggunakan motor. Hal yang emang benar-benar nggak ada otak gitu loh. Kok bisa gitu loh? Habis pikir. Setelah dari itu Vina belum meninggal. Pada saat itu Vina langsung dibawa ke rumah sakit. Tahunnya pagi-pagi ya. Dibawa ke rumah sakit, nah baru deh ketahuan kalau Vina diperkosa secara bergilir. Dan Vina meninggal pada saat di rumah sakit ya guys. Nggak kebayang ya. Zalik berdoa deh semoga tidak mengalami hal yang serupa ini, nauzubillah. Nah, gue juga punya videonya, video tentang, jadi pada saat itu Vina ini punya teman cewek. Dia tuh mau kayak bela sungkawa gitu kan ke rumahnya si Vina. Nah pas lagi dia mau jalan, arwah Vina masuk ke temennya. Wah, pada saat itulah harunya, dimana Vina menceritakan semuanya. Pada saat dia disiksa, dia bilang Eki itu nggak bersalah, ma. Dedek tuh diginiin. Langsung aja, ini dia videonya. Sumpah, ini merinding banget. Siapa dia? Anaknya polisinya jadi nggak kenal. Nggak kenal. Kasian banget sih, Di sumpah. Jakarta 2 orang. Kamu ke Jakarta 2 orang. Bayang gak sih? 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Rasanya Vina pada saat Berapa itu orang gitu yang loh. nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai Astagfirullah. Balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan Gue sebenarnya nggak kuat nih dengerin hal-hal kayak diseret gini. pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan dari hati dia Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi.
suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana gitu deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Eki. Tongkrongan sama Eki. Iya, Vina sering dibawa sama Eki tuh. Ekinya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Eki di mana? Terakhir Nongkrong tuh di mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Eki dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Eki. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Dede Kalau sayang. digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini sayang, jasadnya enggak kan Mbak. Yang bapak saya deh, sayang bapak saya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi Vina tahu tuh mau Hadi ya. nikah sama Eki tuh Iya, Mbak. tahu. Vina tuh udah mau serius sama Eki Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja, kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama. Mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina, Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh. Mbak matiin Vina semua. dendam Mbak. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari sama tahu yang- aja temen-temennya Egi, namanya Egi. Itu Mbak itu. Egi- Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa. Tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya deh ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya tapi kasihan Lindanya Lagi deh. waktu Vina mati Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah Vina masuk aja gitu. Kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. Sok, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua. mau Matiin semua deh. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein sama Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. kaki diapain kaki? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh ditelindis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup.
Eki tuh suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Eki aja gak pernah nyentuh Vina. Dede yang tenang. Kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu. Ya kan? Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Kalau ada yang sampai Udah. Jangan. Iya, enggak. Eki sama Dede kan. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok dedenya sok. Dedenya keluar sok keluar. Bantuin. Iya bantuin. Pak bantuin keluar ah. Bapak itunya mana? Ayo Wak, bantuin Wak. Wak, bantuin Wak, doanang Wak. Bantuin sama ya, bantu ya. Keluar ya, sama Om Linda ya. Keluar ya, keluar. Om Linda ya. Nah itu dia tuh videonya. Buat kalian yang pertama kali denger mungkin pasti kalian greget dan ih gila ya gitu loh. Gue udah sebenarnya udah tahu video ini udah lama, tapi sampai sekarang pun gue udah beberapa kali nontonnya saking gue yang gue waktu itu sampai ngikutin ini pembunuhnya ketemu apa nggak. Pada saat itu sih pembunuhnya susah banget udah untuk ketemu, makanya kan Vina bilang nih dia ngasih tahu bahwa pelakunya tuh si A gitu kan. Dan alhamdulillahnya ternyata pelakunya udah ketemu. Dan semoga setimpal ya, semoga mendapatkan hukuman yang setimpal. Amin. Pokoknya pada intinya poin yang kita ambil dari kejadian ini yaitu seseorang suka sama kita itu adalah hak dia. Kita menolak dia atau kita menerima itu adalah hak kita. Tapi ingat, sopan santun itu tetap harus dijaga. Ya gue bukannya bilang kalau Vina itu nggak punya sopan santun. Gue nggak tahu sama sekali pada saat itu Vina ngomong nolak itu kasar atau sopan. Ya kan pada saat itu ya kesimpulan aja nih ya. Buat kalian kalau ada orang yang suka sama kalian ya kalian bisa nolak dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang sopan, sehingga orang yang tadinya ngedown, pasti kan kalau ditolak kayak gitu ngedown ya, dan bikin dia itu kayak yang kayak yang bikin penyampaian yang baik biar dia tuh nerimanya tuh dengan adem kayak gini nih contohnya. Gue nggak bisa sama lo soalnya lu jelek, itu nggak boleh. Pada intinya kalau kalian tidak menyukai seseorang itu kalian bisa menyampaikan dengan kata-kata baik, dengan kata-kata sopan gitu ya. Bisa jadi dia tuh bisa dendam. Dan poin keduanya yaitu jangan bikin seseorang tersinggung dengan ucapan. So, hati-hati dengan omongan. Oke, itu dia cerita dari kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada almarhum Eki dan almarhumah Vina. Dan jangan lupa nih buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Juga buat kalian yang mau request kira-kira video selanjutnya kita harus bikin apa ya, langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu video terbaru dari PNP Official.